ورحمة الله وبركاته. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Sebelum kita mulai khutbahnya, kami harap kepada seluruhnya dan terutama anak-anak tidak ada yang berbicara ketika khutbah sedang berlangsung. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'dhiman li sya'nihi. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. لقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما
رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن من اتقاه وقاه ومن وقاه نجاه. ثم صلوا وسلموا على نبيكم محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين, jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimani Allah wa iyyakum. Di awal khutbah kali ini, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jal. Fa inna man ittaqahu waqah, karena sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jaga ia dari api neraka. Wa man waqahu najjah, dan barang siapa yang Allah jaga dari api neraka, sungguh itulah kemenangan yang sebenar-benarnya. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, istri-istri beliau dan juga umat beliau yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimani Allah wa iyyakum. Saat ini kita akan menghadapi hari-hari terbaik yang Allah ciptakan, yaitu adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Kita sudah memasuki penghujung di bulan Dzulqa'dah, dan Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat 1 dan ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin 'ashr. Allah bersumpah demi waktu fajar, demi waktu subuh, dan demi malam atau hari-hari yang 10. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu rahmatan wasi'ah menjelaskan bahwasannya makna dari 10 malam di ayat kedua di surat Al-Fajr ini adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 hingga tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena ini adalah hari-hari yang begitu istimewa. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya, di dalam sahihnya. Hadis ini beriwayatkan dari jalan Abdullah ibn Abbas, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ay yani ayyam al-'ashr. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qal walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' bidzalika bi syai', atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin, tidaklah ada hari-hari al-amalu salihu fiha, yang mana seseorang berbuat amal salih, berbuat kebaikan di dalamnya,
ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yang lebih Allah cintai dari hari-hari berikut, yaitu hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Sehingga para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah amalan tersebut lebih baik meskipun itu berjihad di jalan Allah?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kembali, "Qal walal jihadu fi sabilillah." Ya, meskipun dengan jihad di jalan Allah, illa, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun, seseorang, kharaja bi nafsihi wa malih, seseorang keluar dari rumahnya dengan jiwa dan hartanya, thumma lam yarji' min dzalika bi syai', kemudian dia tidak kembali tanpa apapun. Maksudnya dia meninggal, mati syahid di dalam peperangan tersebut ketika ia berjihad di jalan Allah dengan jiwa, raga dan juga hartanya. Dia mati syahid di dalam peperangan tersebut. Maka tidak ada amalan yang lebih baik di hari-hari awal bulan Dzulhijjah atau di 10 hari awal bulan Dzulhijjah kecuali amalan tersebut. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, azani Allah wa iyyakum, selayaknya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, mengetahui keutamaan-keutamaan yang ada di dalam waktu-waktu yang Allah ciptakan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah lewati malam-malam terbaik, yaitu adalah 10 hari atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan di depan kita akan ada hari-hari terbaik yang lainnya. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwasannya malam terbaik adalah malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Akan tetapi siangnya yang menjadi terbaik adalah hari-hari atau siang-siang di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ketika kita mampu untuk berbuat banyak, ketika kita mampu beribadah dengan lebih giat di 10 malam terakhir bulan Ramadan kemarin, maka selayaknya kita pun mampu dan bisa serta berusaha untuk memaksimalkan waktu-waktu yang ada di depan kita nanti dengan segala macam amal-amal saleh yang kita mampu. Diceritakan bahwasanya Al-Mundhiri dalam kitab At-Taghrib wa Tarhib bahwasanya Sa'id ibnu Jubair, salah seorang tabi'in, ketika ia masuki bulan Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah sampai dia terletih-letih karena ibadah tersebut. Dan amalan ini utamanya adalah amalan-amalan yang wajib. Salat 5 waktu tetap kita jalankan. Dan yang lainnya. Ditambah dengan amalan-amalan saleh yang kita mampu. Ketika mampu bersedekah, maka kita bersedekah. Ketika kita mampu berzikir dengan sebanyak-banyaknya zikir, kita berzikir di waktu-waktu tersebut. Yang mana yang harus kita ketahui bahwasanya jangan sampai ada di antara kita merasa 10 hari di awal bulan Dzulhijjah sama seperti hari-hari lainnya. Tidak. Itu hari-hari yang spesial. Itu hari-hari yang berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Dan amalan terbaik atau di antara amalan-amalan terbaik di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'zamu wa ahabbu ila Allah al-'amalu as-salih fihin min hadhihi al-ayyam al-'ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang paling agung dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di 10 hari awal bulan Hijjah. Maka kata Nabi SAW, perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid. Ini satu di antara amalan-amalan yang Nabi perintahkan. Kita banyak membaca tahlil, la ilaha illallah. Kemudian takbir, Allahu Akbar. Dan tahmid, alhamdulillah. Dan ulama menyatakan bahwasanya waktu takbir mutlak adalah ketika sudah memasuki awal bulan Dzulhijjah. Maka ketika sudah memasuki bulan Dzulhijjah, kita sebagai seorang muslim boleh untuk melakukan takbir secara mutlak. Kemudian di antara amalan-amalan berikutnya adalah
di hari Arafah. Yang mana hari Arafah adalah puncak waktu orang-orang ketika berhaji. Mungkin ada di antara saudara kita, teman kita yang saat ini sedang Allah berikan rezeki untuk berangkat ke tanah suci, menunaikan kewajiban haji, rukun Islam yang kelima. Maka puncak waktu hajinya adalah ketika mereka berwukuf di Arafah. Namun bagi orang-orang yang belum Allah berikan rezeki wukuf di Arafah untuk dan melaksanakan prosesi haji, maka disunahkan di dalamnya kita berpuasa dengan nama puasa Arafah, yaitu di tanggal 9 Zulhijjah. Dan itu adalah salah satu amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Oleh karena jangan sampai ada di antara kita yang kehilangan momentum ini, kehilangan kebaikan di dalam 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kemudian di antara amalan-amalan terbaik yaitu adalah kita berkurban. Karena keutamaan Idul Adha dengan Idul Fitri adalah di dalam Idul Adha, di dalamnya terdapat syariat menyembelih hewan kurban. Allah telah memberikan banyak kepada kita dari rezeki, mulai harta, benda, kesehatan, dan yang lain sebagainya. Sehingga ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin lihat kepada diri kita, mampukah kita untuk berkorban? Atau justru kita lebih cinta terhadap harta benda yang kita miliki sehingga kita tidak mau berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan darah yang mengalir dan juga daging-daging yang kalian ambil dari hewan sembelihan itu. Tetapi apa kata Allah? "Walaki yanaluhut taqwa minkum." Tetapi Allah menginginkan dari korban kita itu adalah ketakwaan dari diri-diri kita. Allah tidak melihat berapa harga hewan ternak yang kita korbankan, tetapi Allah melihat sebesar apa ketakwaan di dalam diri kita sehingga kita rela mengorbankan harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mampu membeli hewan kurban seharga 3 juta, maka belilah. Bagi yang mampu membeli hewan kurban seharga 2 juta, maka belilah. Bagi yang mampu lebih dari itu 5 juta dan seterusnya, maka belilah. Karena itu semua adalah bukti tanda ketakwaan kita, karena kita mengorbankan apa yang kita miliki untuk Allah Subhanahu wa taala. Korban yang kita korbankan, hewan kurban yang kita korbankan, tujuannya adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Karena kalau kita menginginkan daging, bisa saja kita beli di pasar, bisa saja kita beli di toko daging dan yang lain sebagainya. Tetapi yang Allah ingin lihat adalah kekuatan ketakwaan di dalam diri kita ketika kita mampu untuk berkorban dari harta yang Allah berikan kepada kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tadi beberapa amalan yang bisa kita kerjakan, terutama menjelang hari-hari ke depan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal azizur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه ثم الصلاة والسلام على خير بريته محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ثم صلوا وسلموا على نبيكم محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا.
Di antara keutamaan 10 bulan Dzulhijjah yang tadi kita sebutkan adalah puasa Arafah, yang mana dalilnya adalah bersumber dari sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya apa keutamaan puasa Arafah. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menjawab, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Sesungguhnya puasa Arafah pahalanya adalah dia mampu menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita lakukan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sungguh betapa dermawannya Allah kepada kita. Kita ini banyak melakukan dosa, tetapi Allah berikan satu kesempatan. Dengan berpuasa kita, Allah hapuskan dosa-dosa yang kita lakukan selama 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama memperbanyak amalan-amalan saleh di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini. Di antaranya adalah tadi berzikir, bertahlil, bertahmid, bertakbir. Kemudian nanti ketika ada puasa Arafah kita berpuasa, dan yang mampu berkorban kita korbankan dari harta yang kita punya sebagai bukti tanda ketakwaan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, tak lupa hari ini adalah hari Jumat, hari terbaik di antara hari-hari yang Allah ciptakan, yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita umatnya untuk memperbanyak salawat dan salam kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tutup khutbah ini dengan bersalawat dan kemudian kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhum lima tuhibbu wa tardah waj'al lahum bitanatan salihatan min indika ya akramal akramin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah.